seperti itu. Artinya semua yang kalian dapatkan hari ini, semua yang kalian rasakan, pokoknya itu adalah hasil dari apa yang sudah kalian perbuat di masa yang lalu. Yang kelas 1, ya misalnya yang kelas 1 MTS itu adalah hasil dari kerja keras kalian ketika kalian berada di SD, misalnya ketika kelas 6. Yang kelas 2, kenapa bisa kelas 2? Ya karena hasil dari belajarnya, hasil dari kerja kerasnya ketika kelas 3 juga begitu, dan seterusnya. Kelas 6 juga adalah, kenapa bisa sampai kelas 6? Karena hasil dari usahanya yang lalu, hasil kerja kerasnya mulai dari kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, itu ya. Sampai hal yang sederhana pun, ya kalian bisa sehat hari ini adalah karena hasil dari, bukan karena kalian menjaga kesehatan yang sekarang, tapi hasil dari kalian menjaga kesehatan kalian yang kemarin-kemarin. Kalian punya kekuatan, ya, punya tenaga pada hari ini bukan karena hasil dari misalnya atau makan dan minum kalian sekarang, tetapi hasil dari sarapan kalian yang sudah lalu. Intinya, ya, poinnya adalah, kali lagi, semua yang kalian rasakan dan alami pada saat ini adalah hasil dari apa yang kalian perbuat, apa yang kalian lakukan di masa yang lalu. Nah, maka di pondok ini kemudian menjadikan ayat yang tadi, ya, yang barusan kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, itu dijadikan sebagai salah satu falsafah, ya, dijadikan sebagai salah satu pondasi, sebagai dasar pola pendidikan dan pengajaran yang ada di pondok pesantren Nurul Haramain. Maka kemudian dari situ timbullah sebuah quote, ya, sebuah credo, ya, sebuah falsafah, ya, sebuah pegangan, ya, yang kita gaung-gaungkan setiap hari di sini, yaitu Nurul Haramain for the world. Ya, karena kalian kita siapkan, atau ustadz dan ustazah dan semua yang dewan guru yang ada di sini itu mempersiapkan kalian untuk menjadi penghuni dunia di masa depan, ya, bukan masa sekarang. Nah, karena masa sekarang ini hanya akan menjadi sebuah proses, ya, proses yang akan menentukan bagaimana ganti kalian di masa depan. Makanya Nurul Haramain for the world itu falsafahnya adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang itu, setiap jiwa itu memperhatikan, ya, apa yang sudah dia lakukan untuk hari esok. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya bersabda, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajiz manittaba'a hawahu nafsuhu. Yang disebut dengan orang cerdas atau orang pintar itu adalah orang yang selalu mempersiapkan dirinya untuk apa? Lima ba'dal maut, untuk kehidupan dia setelah mati. Jadi yang namanya orang cerdas itu menurut Rasulullah adalah yang selalu mempersiapkan dirinya, menyiapkan dirinya bukan untuk hari ini, tapi nanti untuk lima ba'dal maut, untuk kehidupannya setelah mati, untuk kehidupannya nanti di akhirat. Kebalikannya, artinya orang yang lemah, orang yang bodoh itu adalah orang yang hanya
berpikir untuk masa sekarang saja. Ya. Nah, sampai sini kami harapkan kalian sudah paham ini pondasinya ya. Kalian sudah paham prinsipnya. Ini prinsip ini. Ya. Dengarkan, ini prinsip kalian. Ya, prinsip yang akan kita tanamkan ke dalam siapkan kalian untuk menjadi penduduk bumi ya, ataupun penduduk akhirat di masa depan ya, sebagai penduduk yang sukses tentunya. Ya. Namun semua itu diawali dengan apa yang kita lakukan sekarang di sini. Artinya semua yang kita lakukan di sini adalah demi masa depan kita semua yang bahagia, ya, yang saadah, yang kita harapkan semua, yang diharapkan juga oleh ustadz dan ustazah kalian, yang diharapkan juga oleh kedua orang tua kalian. Nah, prinsipnya seperti itu, ya. Prinsipnya adalah segala sesuatu yang kita lakukan di sini adalah kita memikirkan masa depan, untuk masa depan kita yang baik. Ya. Karena orang yang hanya memikirkan atau melakukan sesuatu untuk masa sekarang, ya, dia tidak memikirkan masa depan, itu dia akan hanya mencari enaknya saja. Orang yang hanya melakukan sesuatu hanya untuk masanya sekarang, ya kan banyak quote-quote sekarang seperti itu. Udah, yang santai saja, nikmati hidup. Yang penting kita hidup di masa sekarang. Mumpung kita masih muda katanya, mumpung masih hidup. Nanti kita pikirkan besok 10 tahun ke depan atau enggak usah pikirkan mati. Nah, itu bukan cara berpikir anak pondok pesantren Nurul Haramain, dan itu bukan cara berpikir yang diajarkan oleh Rasulullah, dan itu bukan sesuai dengan tuntutan dari Al-Quran. Tuntutan Al-Quran dan Rasulullah dan cara pendidikan di Nurul Haramain ini adalah segala yang kalian lakukan, yang kita lakukan adalah untuk masa depan, ya, bukan untuk masa sekarang. Saya ulangi, karena ketika kalian hanya memikirkan untuk kehidupan kalian yang sekarang, maka kalian hanya akan mencari enaknya saja. Kalian tidak mau susah, kalian tidak mau ribet, kalian tidak mau apalagi tidak mau rempong, ya. Maunya enaknya saja, dan dia akan menjadi orang yang egois karena dia berpikir untuk hidupnya yang sekarang saja, ya. Dia berpikir hidupnya untuk yang sekarang saja, maka yang sekarang ini ya harus dia benar-benar nikmati, maka dia tidak mau susah, tidak dia mau lelah, tidak mau capek, tidak mau repot, mau cari enaknya saja, maka tidak bisa. Dia orang-orang yang memikirkan hanya untuk hidup pada saat ini saja, itu tidak bisa dia menjadi orang yang gigih dalam berjuang. Berpikir untuk masa depan, maka kesulitan ataupun kesusahan, ya, ataupun sakit, ataupun pedih, duka yang dia rasakan pada sekarang ini dia tahu, ya, dia tak akan mengeluh dan dia akan bersabar karena dia tahu ini merupakan proses untuk mencapai atau menggapai masa depannya yang lebih baik daripada yang sekarang. Nah, itu prinsipnya, ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka sekarang kita masuk ke ujian dan rapot, ya. Maka rapot kalian ini sekarang atau hasil ujian yang akan dibagikan ini itu merupakan cerminan, ya, merupakan cerminan dari masa depan kalian, ya. Ya. Jadi kalian bisa memperkirakan itu masa depan kalian itu seperti apa dengan melihat rapot kalian, dengan melihat nilai hasil ujian yang akan dibagikan nanti. Karena prinsip kita apa tadi? Ya, prinsipnya adalah segala yang kita lakukan pada saat ini adalah untuk kepentingan kita atau kebahagiaan kita di masa depan. Artinya nanti ketika kalian melihat rapot itu jangan berpikir alhamdulillah yang penting sudah dapat rapot, sudah selesai semuanya. Ujian sudah selesai, sudah dapat nilai, nilainya sudah keluar, alhamdulillah,
Nahu 100, fikih 100, kemudian matematika 100, alhamdulillah semuanya 100 gitu kan. Ya. Ya. Amin. Ya. Sudah keluar nilainya, ya sudah selesai sampai di sana. Ya. Nah, bukan melihat masa depan kalian. Ya. Yang kalian lihat di rapot kalian itu nanti adalah melihat masa depan kalian. Ya. Ya memang semester ataupun apalagi ujiannya itu cuma hanya dilakukan hanya beberapa hari saja. Berapa hari kemarin ujian? 2 minggu? Tambah dengan ujian lisan, syafahinya, itu hanya beberapa hari saja. Ya. Tetapi meskipun hanya dilakukan beberapa saat, hanya beberapa hari, tapi itulah yang akan menentukan masa depan kalian ke depan. Ya. Ya. Itu akan mempengaruhi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun sampai kalian punya anak, sampai kalian bahkan meninggalkan dunia ini, itu akan mempengaruhi apa yang kalian lakukan sekarang. Bahkan apa hasil, untuk lebih khususnya hasil dari ujian semester 1 ini. Ya. Maka sekali lagi ketika kalian memandang atau melihat dan memperhatikan rapot kalian nanti, ya, jangan kalian berpikir bahwa alhamdulillah ya semuanya sudah selesai, semuanya sudah lewat, ya sudah biarkan saja. Tapi ketika kalian melihat rapot kalian, itu adalah kalian sedang melihat masa depan kalian. Nah, kalau kalian sudah seperti itu, ya, cara berpikirnya, cara memandangnya, sudah punya prinsip seperti itu, ya, maka tentunya nanti kalau misalnya bagus, ya alhamdulillah. Kalau misalnya kurang bagus, ya kalian akan memperbaiki. Artinya kalian ketika memiliki prinsip seperti itu, ya, yaitu memandang semuanya untuk masa depan, maka kalian akan mudah untuk bermuhasabah, akan mudah untuk introspeksi, ya. Kalian akan mudah untuk menghitung-hitung, ya, atau mengira-ngira kira-kira apa yang harus diperbaiki, apa yang bisa ditingkatkan. Ya. Itu hanya bisa dilakukan kalau kita ataupun kalau kalian itu melihat segala sesuatu itu untuk kehidupan kalian di masa depan. Nah, itu ya. Nah, maka jadi ya kalian menerima hasil ujian kalian nanti, ingat-ingat itu adalah hasil kejujuran, insya Allah, yang akan menentukan. Jangan menganggap itu hal yang biasa, ya, bahkan tidak penting. Alhamdulillah, karena itu merupakan proses di pondok ini adalah pendidikan dan pengajaran. Ya, jadi sederhananya nilai kalian ini adalah nilai pengajaran salah satunya. Dan tentu selain itu, selain nilai pengajaran yang akan kalian dapatkan, yang akan kalian terima pada pagi hari ini, salah satu sisi yang dinilai juga oleh pondok Nurul Haramain adalah sisi pendidikannya. Ya. Kalian boleh mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang memuaskan di pengajaran kalian atau di akademis kalian. Tapi kalian juga harus mempunyai karakter atau sesuai dengan ilmu kalian. Nah, maka kalian ingat-ingat ya, al-kaisu mandana nafsahu, orang yang pintar itu adalah yang selalu memikirkan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, wa untuk kehidupan setelah kematian nanti, wal ajizu, dan orang yang bodoh itu adalah orang man taba'a hawa nafsu, ya, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginannya saja. Dia hanya mau enaknya saja, ya. Yang penting dia tinggal di pondok cari enaknya. Ya nanti kita pikirkan ujian itu. Ya.
kita pikirkan ujian ya pas ujian saja, ya, kita pikirkan yang lain-lain ya ketika waktunya saja. Ya enggak ya. Itu adalah ciri-ciri orang yang mengikuti hawa nafsunya, cari enaknya saja. Maka nanti ketika kalian sudah mendapatkan raport, itu juga kalian sudah bisa mulai mempersiapkan untuk semester 2-nya. Lihat itu nilai apa ini yang kurang, nanti semester 2 ditambah. Lihat nilai apa yang kurang di semester ini, nanti semester 2 bisa diperbaiki. Nah, itu kalau sudah mempunyai prinsip atau pola pikir memikirkan masa depan ya. Maka ingat-ingat ini, saya ulang-ulang karena ini akan menjadi prinsip ya. Prinsip itu harus tanam betul-betul menjadi fondasi ya, dalam diri antum, yaitu niatkan atau usahakan segala yang kalian lakukan itu adalah, atau yang kalian pikirkan itu untuk kebahagiaan kalian di masa depan, di masa yang akan datang. Dan pada akhirnya nanti kita juga mendapatkan semuanya akhir yang hakiki, yaitu ketika kita berada di akhirat, kita mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu kita semuanya insya Allah berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu hanya bisa terjadi kalau kalian memikirkan masa depan. Kalau kalian hanya memikirkan masa sekarang, ya kalian tidak akan menyiapkan itu gimana kehidupan ya, buru-buru memikirkan kehidupan di akhirat, mau dapat surga apa ya. Yang sekarang saja ketika kehidupan di dunia saja dia tidak pikirkan. Jadi maka hasil dari ujian kalian ini merupakan cerminan, sekali lagi merupakan cerminan dari masa depan kalian. Ya ingat ya, kalian sudah bisa memprediksikan bahkan ya, nanti kira-kira dengan nilai seperti ini saya mau kuliah di mana? Ya. Nanti dengan nilai seperti ini saya universitas mana yang bisa menerima saya? Itu pokoknya ketika melihat nilai itu kalian langsung berpikir ke depan. Karena ini memang ini nilainya sekarang, yang nilainya adalah hari ini, tetapi nilai hari ini itu menunjukkan nasib kalian nanti di masa depan. Baiklah, santriwati Nurul Haramain, ya insya Allah kita akan lakukan pembagian raport dan hasil dari ujian kalian, dan kemudian mungkin nanti akan ada juga diumumkan seperti biasa santriwati yang berprestasi, yaitu hanya menunjukkan bahwasannya mereka sebenarnya yang nanti diumumkan berprestasi itu ya, atau mendapatkan juara itu, mereka sebenarnya hanya sedikit ya, sedikit lebih rajin daripada kalian ya, dan sedikit lebih kerja keras daripada yang tidak menjadi juara atau yang tidak dipanggil menjadi santri berprestasi. Itu sebenarnya bedanya hanya sedikit. Artinya ketika yang kalian itu nanti yang tidak dipanggil sebagai santriwati berprestasi atau tidak berjuara, itu misalnya kalian hanya belajar 1 jam, nah orang yang atau teman kalian yang berprestasi itu ya, yang mendapat juara di kelas itu, dia hanya menambah sedikit dari 1 jam itu, dia tambah sedikit menjadi misalnya dia tambah 1 juga, hanya dia tambah 1 jam lagi menjadi 2 jam. Itu kan bedanya hanya sedikit ya. Tapi beda yang sedikit itu justru yang memberikan perbedaan yang besar, ataupun memberikan hasil yang berbeda. Jadi itu adalah merupakan juga nanti pelajaran yang bisa kalian ambil, teman-teman kalian nanti yang disebutkan sebagai santri berprestasi, santriwati berprestasi, ataupun santriwati yang mendapatkan juara di kelasnya. Karena perbedaan kalian dengan mereka itu hanya sedikit. Hanya sedikit. Mereka hanya belajar sedikit lebih lama, mereka berusaha sedikit lebih keras, mereka membaca sedikit lebih banyak, tapi yang sedikit-sedikit itu yang dikumpulkan dia menjadi banyak sehingga memberikan hasil yang luar biasa. Ya. Nah, kemudian terkait dengan hiburan ya, nah, yang kalian tunggu-tunggu, yang tidak bisa diumumkan juga pasti akan datang. Apa gimana pengumumannya semalam? Mulai kapan liburnya sampai kapan?
tanggal 21 sampai tahun depan ya. Lama sekali dibuka mulai dari sampai tanggal 5 dan 6 ya. Ya, kita tambah sampai tanggal 7. Ada sekali ya. Dari tanggal 5 dan kita tambah sampai 6 dan 7. Untuk apa enggak? Iya betul, kita juga merasa kayak gini ya. Yang namanya liburan itu tidak pernah cukup. Kita kasih 1 hari, kalian minta 2 hari. Kita kasih 1 minggu, kalian minta 2 minggu. Kita kasih sebulan, minta 2 bulan. Minta setahun, minta 2 tahun. Artinya liburan itu tidak pernah cukup ya. Selama apapun kalian liburan itu tidak akan pernah cukup. Yang penting maka kita di pondok ini bukan memberi kalian liburan yang cukup ya, tetapi kita memberikan kalian liburan yang bermakna. Nah, liburan yang bermakna itu dia bisa menjadi bermakna kalau liburannya itu tidak panjang-panjang, tidak banyak-banyak ya. Cukup sedikit. Bayangkan kalau kalian libur setahun ya. Mau ngapain kalian setahun? Kalau kalian punya misalnya acara jalan-jalan ke pantai, kalau liburan kalian setahun, udah besok saja, kan masih setahun kita liburan. Udah bulan depan aja kita ke pantai. Udah bulan depan aja kita kumpul-kumpul sama keluarga. Udah 5 bulan lagi aja kita kumpul-kumpul sama keluarga. Karena kalian liburannya setahun, tapi coba liburannya misalnya hanya seminggu. Misalnya, besok kita pergi ke rumah bibi, besok kita pergi ke rumah kakek, besok kita pergi pesiar bersama. Jadi liburan kalian itu akan bermakna, itu akan tersusun gitu ya agenda-agendanya. Tapi kalau kalian terlalu agendanya liburannya terlalu panjang, itu tidak akan seru liburan kalian ya. Karena pada akhirnya juga selama apapun kalian liburan itu tidak akan cukup ya. Mau dikasih liburan 1 semester juga kalian akan minta. Kalian ditanya juga liburannya 1 semester, nah pasti itu. Nah, jadi kita memberikan kalian liburan bukan liburan yang cukup ya, tapi liburan yang bermakna. Dengan cara liburannya itu ya pendek-pendek saja, tidak usah terlalu panjang, tidak terlalu pendek juga, tapi kan ya, kalau dihitung itu udah lebih 2 minggu lebih gitu ya. Kalian bisa bandingkan gitu dengan sebuah liburan kalian ya. Yang mau melebihkan dari itu tidak apa-apa ya, bisa datang tanggal 8, 9, 10, tapi nanti ketika pulang ini sekalian bawa lemarinya ya, dan semua barangnya ya. Oke ya, kalau misalnya pengen balik, Ustaz saya pengen balik tanggal 9, tanggal 10, ya silahkan, gak apa-apa. Tapi mulai dari sekarang silahkan angkut lemarinya beserta isinya. Kalian kita buatin nanti surat ya, surat mencari sekolah baru, surat ucapan apa? Terima kasih ya, terima kasih sudah menyantri di sini. Ya, kemudian yang terakhir dari liburan, dan jangan lupa ya, liburan kita di sini itu adalah ar-rahatu fi tawadulil a'mal. Ya, ingat ini prinsip terakhir kita. Setiap liburan adalah ar-rahatu fi tawadulil a'mal. Namanya liburan itu atau istirahat itu adalah pergantian pekerjaan. Ya, ikuti ya, ar-rahatu fi tabadulil a'mali. Ar-rahatu fi tabadulil a'mali. Ya, kelas yang paling warna-warni tadi sana Asalisa, baik nanti Salasa. Ya, sama dengan bajunya ya. Ada yang bilang ini, ada yang bilang itu, macam-macam sesuai dengan kostumnya.
Ya, kelas 1 ar-rahatu fi tabadulil a'mali. Jadi namanya hiburan di pondok itu adalah bukan santai-santai, bukan tidur-tidur, bukan malas-malasan, tetapi pergantian pekerjaan. Dengan kalian di sini belajar tiap hari membaca buku, menghafalkan produk, mengolah. Ya, nanti ketika kalian di rumah ya bukan balas dendam, sudah capek di sini belajar, di sana tinggal tidur-tiduran. Enggak, ganti pekerjaan dengan yang lain. Ya. Kebaikan-kebaikan, kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kalian lakukan di sini, lakukan lagi di rumah. Jadi kalian yang sudah biasa sholat jamaah di sini, ya sholat jamaah juga di rumah. Yang biasa membersihkan kamarnya, asramanya di sini, bersihkan juga rumahnya di sana. Yang suka membantu temannya, bantu juga nanti orang tuanya di rumah. Jadi jangan ketika liburan itu malah hal-hal yang baik itu malah kalian tidak lakukan, tidak dibiasakan. Yang sudah dibiasakan di sini, biasakan juga nanti di rumah ketika liburan. Karena kalau tidak, maka kalian ke sini itu nanti ibaratnya itu sudah nol lagi, mulai dari awal kita nanti. Ya. Ibaratnya HP yang di-install itu ya, udah hilang semua. Gambarnya hilang, foto-fotonya hilang, pesan-pesannya hilang, tidak ada isinya apa itu. Jadi harus kita ulang lagi dari awal. Ya. Nah, maka berliburan dengan terhormat, ya, berliburan dengan terhormat. Jadi kalian kebiasaan-kebiasaan baik yang di sini kalian lakukan juga di rumah, karena kalian melakukan kebiasaan baik itu bukan karena kalian santriwati Nurul Haramain, ya. Kalian sholat jamaah itu ataupun memakai jilbab atau memakai gamis itu bukan karena kalian santriwati Nurul Haramain, tetapi karena kalian adalah seorang muslimah, ya, seorang muslimah yang soleh. Jadi jangan kalian di luar nanti kita sudah di luar ini berarti kita boleh tidak sholat jamaah, kita sudah tidak di pondok ini berarti boleh kita pakai jilbab yang model, saya nggak tahu model jilbabnya, kalian yang lebih ngerti. Pokoknya yang model-model ikat sana ikat sini gitu ya. Jilbab sakaratul maut tuh. Cekek sini ya. Wah, karena kita bukan di pondok lagi, kita enggak apa-apa nih pakai pakaian yang bikin betismu mau meledak itu ya. Atau bikin lemak-lemakmu itu menjerit-jerit. Ya. Nah, bukan karena itu, bukan karena kalian melakukan semua itu, melakukan sholat jamaah, menutup aurat atau menggunakan pakaian yang syar'i ataupun membantu teman atau berbuat baik, bukan karena kalian itu santriwati Nurul Haramain. Karena kalau kalian berpikir seperti itu, nanti ketika keluar dari sini atau liburan, maka kalian tidak akan melakukan semua itu. Tapi kalian melakukan semua kebaikan itu adalah karena kalian seorang muslimah yang solehah, yang dimanapun kalian berada, kalian harus melakukan hal-hal yang baik, kalian harus menjaga perilaku kalian, menjaga perkataan, tutur kata, dan semuanya itu dijaga. Maka terakhir saya ringkas prinsip kita di Nurul Haramain ini adalah segala yang kita lakukan itu adalah untuk masa depan yang lebih baik. Kemudian ketika kalian melihat hasil rapot kalian nanti, itu adalah cerminan dari masa depan kalian. Kalian itu adalah bagaimana rupa masa depan kalian itu kalian bisa lihat dari rapot. Dan yang terakhir, berliburlah dengan terhormat. Berliburlah dengan terhormat. Ar-rahatu fi tabadulil a'mal. Jadi namanya liburan ataupun istirahat itu adalah pergantian pekerjaan. Dan kalian semuanya adalah anak-anak yang muslimah dan solehah, insyaallah. Ya, ini saja yang bisa kami sampaikan. Dan yang terakhir, kita juga harus mengucapkan terima kasih, ya. Terima kasih kepada kalian, juga harus mengucapkan terima kasih kepada ustadz dan ustazah kalian, khususnya kepada
ustazah yang diamanahkan sebagai panitia ujian, ya, karena sudah bekerja siang dan malam memikirkan dan mengatur ujian kalian, dan juga kita berterima kasih kepada semua ustaz dan ustazah yang ada di sini karena sudah mengajarkan dan membimbing kalian selama semester ini, dan kemudian juga membimbing kalian selama ujian, mengawasi dan mengajari, dan akhirnya juga sudah menyusun rapot kalian. Ini menyusun rapot ini jangan kira tinggal masukin aja ya nilainya, enggak, tapi kita sampai ada yang begadang, ada sampai ribut sana sini. Oh, kalian lihat, kalau kalian mau lihat itu BTS-nya, apa namanya, behind the scene-nya, itu bikin rapot itu seru gitu ya. Nah, maka itu kita berterima kasih semuanya kepada Dewan Asatiz wal Ustazah, terutama kalian juga harus berterima kasih kepada guru-guru kalian, kepada wali kelas kalian, karena sudah membimbing kalian selama 1 semester ini dan juga menyusun nilai kalian dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian juga kami dari Dewan Guru di sini menitip salam ya, menitip salam kepada wali, ya, kepada wali kalian kami titipkan ya, kami titipkan kalian kembali kepada wali kalian ya, dan sampaikan juga salam kami kepada wali-wali kalian, dan kami mohon doa ya untuk pondok kita ya, untuk pondok kita bersama, semoga pondok kita selalu mendapat keberkahan dan kemajuan seperti yang kita harapkan bersama ya. Dan kemudian kita juga berdoa ya, untuk ya, kita berdoa untuk orang tua kalian, mungkin ada yang keadaan kurang sehat ya, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, kemudian memudahkan urusannya, segala usahanya. Kemudian jika ada juga teman-teman kalian yang masih sakit, kita doakan semoga Allah juga segera menyembuhkannya. Dan juga kita khususkan kepada Umi Sri ya, istri dari ayahanda kita, pimpinan pondok, Mami Khairi Habibullah, yang masih dalam perawatan. Kita doakan bersama semoga beliau dan semoga keluarga kita juga yang berada dalam keadaan yang kurang sehat diberikan kesehatan, diangkat segera penyakitnya, dan dijadikan penyakit ataupun ujian ataupun musibah ini sebagai penggugur dosa-dosanya. Ala hadhihi niyyah as-salihah. Ummul Furqan. Al-Fatihah.